Halo semuanya, perkenalkan, nama saya Gabriel Mesa Adi Hardono. Saya dari Prodi Multimedia dan Jaringan, kelas semester 1, kelas pagi. Pada video ini saya akan membuat 25 instruksi Linux. Yang pertama ada W. Jadi, instruksi Linux W ini fungsinya untuk melihat siapa saja yang login. Di sini yang login ada nama saya sendiri sebagai user. Loginnya pada jam 9.34 tadi. Lalu perintah selanjutnya ada perintah ID yang fungsinya untuk melihat identitas kita. Di sini ada UID, ada GID, ada group, ada ADM, CD-ROM, ada sudo dan sebagainya. Lalu ada perintah dir, fungsinya untuk melihat isi directory. Di sini di directory saya ada beberapa file yang ada di sini. Dapat dilihat ada backup by txt, check dir sh, confirm, ada gabriel.txt. Lalu ada kalau kita mau buat eh, directory baru, kita bisa pakai perintah mkdir, lalu kita pakai nama file, misalnya di sini saya buat asd.txt. Lalu kita cek lagi dir. Nah, di sini udah ada asd.txt. Nah, ini file yang baru kita buat tadi. Apa directory yang baru kita buat tadi, sorry. Lalu untuk menghapusnya kita bisa menggunakan perintah rmdir atau remove dir. Rmdir nama filenya tadi asd.txt. Lalu kita cek lagi. Nah, maka filenya tadi hilang. Yang tadi seharusnya di sini, yang tadi dari abjad, dari alfabet asd.txt, di sini udah hilang setelah kita hapus menggunakan instruksi rmdir. Lalu selanjutnya ada pwd. Fungsinya ini untuk menunjukkan directory di mana kita sekarang. Sekarang saya ada di directory home Gabriel. Lalu selanjutnya kita bisa pakai df. Instruksi df ini fungsinya untuk melihat penyimpanan hard disk kita. Di sini tertulis berapa yang kepakai, berapa yang tersedia, berapa persennya, lalu statusnya itu di mana, dia di run dan sebagainya. Lalu untuk melihat tanggal ada yang namanya instruksi date. Nah, itu tanggal hari ini. Ini tertulis Kamis 5 Januari 2023 pukul sekian. Selanjutnya kita lanjut ke instruksi hostname. Hostname. Nah, fungsinya ini untuk menunjukkan siapakah host dari Linux ini. Di sini ada nama saya sendiri karena saya yang sebagai hostnya, Gabriel Strip VirtualBox situ. Lalu selanjutnya ada instruksi ls-i. ls-i ini fungsinya untuk menunjukkan daftar list apa dibilangnya directory, list directory semua ini secara lengkap. Dia tersusun di list seperti ini. Dan ada cara lain lagi, sintaks selanjutnya, instruksi selanjutnya untuk menampilkan isi direktorinya lebih jelas lagi, yaitu ls strip lh. Nah, di sini lebih terperinci, mulai dari siapa pembuatnya sampai tanggal dibuatnya, jam berapa, dan itu filenya itu direktori mana dan sebagainya. Pokoknya dia lebih terperinci berada di sini. Selanjutnya ada history. Kita semua tahu history itu untuk apa, seperti melihat hal terakhir yang kita perintah yang kita ketikkan. Nah, di history ini, di sini ada terakhir saya membuat history, sebelumnya ls-min lh, ls strip i, hostname date. Nah, yang sebelumnya tadi kita telah buat. Lalu selanjutnya perintah selanjutnya itu ada perintah lspci. lspci ini untuk melihat apa dibilang perangkat-perangkat PCI yang terkoneksi. Jadi ada host bridge, ada
ESI bridge, ada IDE interface dan sebagainya. Ini ada beberapa di sini tertulis jelas. Lalu selanjutnya ada free. Nah, free ini fungsinya untuk melihat kapasitas. Nah, di sini jelas total, ada yang digunakan, ada yang kosong, sisa berapa, ada yang share, ada buff or cache-nya dan available-nya berapa. Lalu selanjutnya top, instruksi top. Nah, di sini instruksi top ini fungsinya untuk monitoring, monitoring proses yang berjalan. Nih, ada di sini pit user, PR nih, vir, res, share, CPU persennya berapa, memorinya berapa, timenya, komennya. Di sini jelas tulis. Untuk keluar dari sini kita cukup tekan Q. Nah, maka muncul seperti ini. Lalu selanjutnya, setelah itu ini kan sudah banyak kita masukin. Nah, kita pengen bersihin nih seperti kosong, kosong seperti awal mula. Kita pakai clear, instruksi clear. Maka semua bersih. Tidak bisa di-scroll karena udah dihilangkan semua, dihapus istilahnya. Selanjutnya kita masuk ke instruksi who. Itu instruksinya berfungsi untuk menanyakan siapa user, menunjukkan, maaf, menunjukkan user yang sedang login itu siapa. Di sini ada saya sendiri, Gabriel, jamnya jam berapa login dan tanggal berapa dia login. Lalu selanjutnya ada yang namanya instruksi set. Nah, instruksi set ini itu fungsinya untuk mendefinisikan daftar semua, atau dibilang daftar semua variabel sel yang tadi definisikan tadi. Ini ditampilkan di sini. Nah, ini ditampilkan full semua. Lalu selanjutnya ada apropos ls kalau nggak salah. Ya, sepertinya apropos ls. Jadi apropos ini fungsinya sebenarnya untuk mencari informasi perintah yang tersedia. Lalu ls yang tadi itu kunci, itu kata kunci. Jadi kita mau nyari perintah yang tersedia yang ada kata kunci ls gitu. Lalu selanjutnya ada password. Nah, di sini tempat untuk ganti password. Di sini pertama, sebelum ganti password kita diminta untuk memasukkan password yang lama. Password yang lama. Nah, lalu diminta masukin password yang baru. Kita ganti. Nah, syaratnya itu passwordnya itu yang pertama harus lebih dari 8 karakter. Lalu selanjutnya itu dia nggak boleh password yang mengandung nama atau yang terdengar terkesan seperti nama, maka dia akan ditolak. Nah, setelah masukin password yang baru, kita diminta retype, menuliskan ulang password yang baru. Kita tulis ulang, harus sama. Hati-hati karena ini nggak muncul tampilan passwordnya, jadi seringkali salah kita masukkan. Oke, password update successfully. Artinya password kita udah berhasil kita ubah. Kita masuk ke perintah selanjutnya, yaitu where is dir. Where is dir. Nah, kita where is ini sebenarnya fungsinya untuk menanyakan sesuatu, tempat, letaknya di mana. Nah, kata kuncinya dir. Nah, dir ini ada di usr bin dir, ada juga di usr share main1 dir, .1.gz, ada usr share info dir, dan satu lagi usr share info dir.all. Nah, itu kalau kita pakai sintak yang where is. Lalu sintak selanjutnya ada what is. What is itu apa itu dir? Nah, what is dir? Dir adalah list directory content. Jadi dia dir itu pengertiannya itu ini. Nah, lalu masuk ke sintak selanjutnya, ada sintak psaxu. Psaxu itu fungsinya melihat informasi proses yang sedang berjalan lengkap, dari siapa usernya,
lalu proses apa yang berjalan, terus dia mulainya kapan, lengkap dia di sini tertulis, terperinci jelas. Selanjutnya kita masuk ke instruksi rlogin. Rlogin ini fungsinya untuk menunjukkan sistem jaringan yang terhubung yang menggunakan sistem operasi yang sama dengan sistem operasi yang kita gunakan. Nah, di sini ada apa yang kita gunakan, USEC, ada SSH, yaitu bind interface, bind address, zipper spec, dan sebagainya. Ini kalau nggak salah panjangan dari rlogin, remote login. Maaf, kepanjangannya dari rlogin, remote login kalau nggak salah, remote login. Yap. Selanjutnya, yang terakhir untuk mengakhiri instruksi pada Linux kali ini yaitu exit, pastinya keluar. So, kita keluar dari terminal dan dengan itu mengakhiri instruksi 25 instruksi yang ada pada Linux pada video saya kali ini. Terima kasih telah menonton. Sampai jumpa di video selanjutnya.